ゼロになったっていい。 Setelah mendapatkan pasangan yang tidak terduga, waktu pun berlalu hingga hari festival pendirian negara. Di sisi lain, ada keluarga lain yang sedang menyiapkan putra mereka berdasarkan harapan yang terburu-buru. Benjamin dan Bradley terlihat sangat bersemangat dan percaya diri. Mereka yang selama ini hanya bisa melihat putri dari kejauhan, berkat adanya Kylo, kali ini mereka akan mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan sang putri. Dan salah satu dari mereka juga akan terpilih menjadi suami dari wanita tercantik di kekaisaran. Apa kamu tidak takut bersaing denganku? Sepertinya malah kakak yang terlihat sangat gugup. Benjamin dan Bradley mengobrol dengan kekanak-kanakan tanpa memahami apa yang dikhawatirkan ibunya. Belum lama ini, dia diusir dari pesta. Dan kalau berita itu sampai tersebar, dia pasti akan sepenuhnya dikucilkan dari pergaulan kelas atas. Bahkan suaminya mungkin akan menceraikannya. Namun untungnya, tidak ada desas-desus tentang apa yang terjadi pada hari itu. Semua itu berkat Putri Agnes yang melarang siapapun menyebarkan rumor demi dirinya. Viscountess Grace sangat terharu mengetahui kata-kata itu. Namun meskipun begitu, masih ada yang membuatnya khawatir. Apakah Kylo benar-benar mau mengenalkan putra-putranya kepada Tuan Putri? Karena sampai saat ini, Kylo masih belum menghubungi mereka. Padahal Kylo sudah berjanji untuk mempertemukan putra-putranya dengan sang putri. Namun Benjamin dan Bradley sangat percaya diri. Paling dia sibuk karena banyak tugas. Kita harus berbaik hati dan bersabar dalam hal seperti ini. Lagi pula, memangnya kami tidak bisa menyapa yang mulia hanya karena berdebah itu tidak ada. Sirius dan Agnes memasuki ruang pesta. Agnes mengenakan gaun berwarna ungu muda dengan garis leher yang dirancang agak rendah. Itu memperkuat pesonanya yang menawan dan juga memancarkan kesan dewasa. Sedangkan Sirius menggunakan pakaian dengan warna yang senada dengan Agnes. Saat keduanya muncul di aula dan nama mereka diumumkan, mata banyak orang langsung tertuju pada mereka, terutama Benjamin dan Bradley yang merasa syok karena Kylo tidak datang bersama Tuan Putri Agnes. Setiap orang memandang sang putri sambil berbincang dengan orang di sebelahnya, sibuk membicarakan perpaduan yang tidak terbayangkan antara kedua orang tersebut. Sirius adalah pria yang menikmati perhatian orang lain. Mata para wanita menatapnya dengan sedih dan penuh harap, sedangkan mata para pria menatapnya dengan tatapan iri. Sirius menikmatinya saat merasakan ekstasi dari tatapan itu. Kemudian, Sirius merasa penasaran dengan seseorang. Mata hijaunya melihat Raymond Spencer di kejauhan. Hazel Devon berdiri di dekatnya. Sepertinya mereka datang bersama. Namun begitu mata mereka bertemu, Raymond langsung mengalihkan pandangannya. Seolah-olah dia tidak ingin melihat Agnes dan Sirius berdiri bersama. Pada saat itu, Sirius merasakan perasaan yang aneh. Dia merasa lebih unggul dan agak terkejut. Dia tidak menginginkan putri, tapi juga tidak suka ya melihat beliau datang bersamaku. Semua pria di kekaisaran pasti pernah merasa rendah diri saat berhadapan dengan Raymond Spencer. Tapi meskipun dia memiliki keluarga yang hebat dan paras yang tampan, Raymond bukanlah pria yang baik. Seorang pria seharusnya tahu bagaimana cara membahagiakan wanita. Padahal ada wanita secantik ini yang mencintainya. Tapi bisa-bisanya Raymond tidak pernah memperdulikannya. Dia benar-benar keterlaluan. Faktanya, di antara para wanita yang pernah menjadi pasangan Sirius, awalnya banyak yang menyukai Raymond. Sirius tidak pernah melupakan wanita yang pernah dikencaninya. Bukankah itu lebih baik daripada pria yang tidak mengenali wanita? Kalau berada di posisinya, tidak mungkin dia memperlakukan Putri Agnes dengan dingin. Malahan, mungkin mereka sudah menikah dan punya keluarga bahagia. Saat berdansa dengan Agnes di tengah panggung, Sirius tenggelam dalam pikirannya dan pandangannya tidak pernah lepas dari Agnes. Namun, tidak seperti mata Sirius yang berbinar-binar.
Hanya ada Kylo di kepala Putri Agnes. Setelah menyelesaikan dansanya, Agnes duduk dan menghilangkan dahaganya bersama para pelayan yang menghampirinya. Anda berdansa dengan sangat indah, Putri. Sir Melville sampai tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari Anda. Putri, maukah Anda berdansa dengan kakak saya? Dengan begitu, mungkin dia akan jatuh cinta dengan Putri dan melupakan Sentis. Maksud Anda apa, Lady Rodian? Bukankah kakak Anda adalah pria bodoh yang hanya memikirkan Sentis? Beraninya Anda menjodohkannya dengan yang mulia Putri. Saya hanya berharap Putri melakukan sesuatu karena si bodoh itu hanya memikirkan Sentis. Daisy mengerucutkan bibirnya. Dia kesal karena bahkan dia pun jadi dibenci gara-gara kakaknya yang bodoh itu. Agnes yang mendengarkan hanya meneguk champagne satu demi satu. Putri, Anda bisa mabuk kalau minum itu terus. Meskipun Emma mengungkapkan kekhawatirannya, Agnes terus menyesap champagne-nya. Rasanya manis dan tidak pahit sama sekali. Apakah kadar alkoholnya tinggi? Anda tidak boleh minum terlalu banyak karena Anda lemah terhadap alkohol. Agnes memang sering membuat masalah saat mabuk, tapi karena minuman ini manis, dia tidak merasa mabuk dan terus meminumnya. Sebenarnya, tidak ada hal yang menyenangkan selain minum. Pesta tanpa adanya Kylo membuat Agnes merasa bosan setengah mati. Di versi novelnya, tontonan yang seru di sini hanya perang dingin antara Hazel dan Sentis. Sejak dulu, tidak ada yang lebih menyenangkan untuk ditonton selain menyaksikan perkelahian. Agnes mulai mencari Sentis dan Hazel dengan matanya yang mulai berbinar. Dari kejauhan, Agnes bisa melihat punggung Hazel Devon meninggalkan aula dan Sentis mengikuti di belakangnya dengan riang. Agnes memberitahu para pelayannya bahwa dia akan berjalan-jalan sebentar sendirian. Kemudian, Agnes mengikuti mereka keluar. Di mana Tuan Putri Agnes? Padahal saya hanya pergi sebentar untuk menyapa rekan-rekan saya. Serius yang datang terlambat, bertanya sambil mencari pasangannya. Emma dan Chloe menanggapi serius dengan ramah, karena hari ini dia memamerkan ketampanannya yang mempesona. Beliau bilang ingin jalan-jalan sendirian. Saya rasa itu karena sulit baginya untuk menatap Sir Spencer. Hati serius hancur mendengar kata-kata itu. Dia berpikir sejenak dalam hati. Seharusnya dia tidak meninggalkan Agnes sendirian. Kemudian dia bergegas keluar aula untuk mencari Agnes. Agnes diam-diam mengikuti di belakang. Tempat yang ia datangi adalah sebuah taman kecil yang sepi. Seberapa jauh kamu akan pergi? Tidak ada orang di sini. Bicara saja sekarang. Sentis itu berteriak dengan suara marah. Hazel berhenti di tempatnya dan menatapnya dengan mata dinginnya. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Menurutmu aku akan takut jika kamu meminta untuk bicara berdua saja. Agnes bersembunyi di ujung koridor dan mengintip kedua orang itu sambil menahan nafas. Sentis, jika kau terus melanggar batas, kau akan mendapatkan masalah. Kesabaranku juga ada batasnya. Berbeda dengan Sentis yang sangat bersemangat itu, suara Hazel sangat tenang. Melampaui batas. Apa aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan? Pasangan Sir Spencer awalnya adalah aku. Apa kau pikir aku tidak tahu bahwa kau berusaha menjelek-jelekanku untuk merampasnya? Hah? Sejak dulu kamu selalu begini. Kamu jadi cemburu kan karena aku lebih cantik dan mendapat banyak perhatian? Dua wanita bertengkar memperebutkan seorang pria. Jantung Agnes berdebar kencang saat dia melirik kedua orang yang saling menatap dengan kesal. Cinta segitiga memang tontonan yang paling seru. Tuan Putri, apa yang Anda lakukan di sini? Tiba-tiba seseorang meraih bahunya dari belakang. Agnes sangat terkejut sehingga dia menoleh dan menutup mulutnya dengan telapak tangan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Lalu, dengan ekspresi muram di wajahnya, dia mendesis dan mendorongnya ke dinding. Dengan kekuatan yang luar biasa, Sirius tidak mampu bergerak dan menempel di dinding. Shh, diamlah. Sirius melakukan apa yang Agnes suruh dan menutup mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun jantungnya berdebar kencang dan menjerit. Dia bisa merasakan panas tubuh Agnes melalui sarung tangan tipis yang menempel di wajahnya.